Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini bersama Bapak Rizky Aulia. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pasar. Sebelum kita membahas materi mengenai pasar, pertama-tama akan Bapak sampaikan mengenai indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mendengar materi ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pasar, yang kedua menganalisis macam-macam pasar, dan yang ketiga nanti adalah mengidentifikasi struktur pasar atau bentuk pasar. Pertama-tama yang harus kita bahas adalah apa itu pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Banyak orang mengatakan pasar juga adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, atau bisa juga sebagai tempat untuk bertransaksi. Sementara itu, pengertian pasar yang paling tepat itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran pada suatu waktu tertentu hingga terjadinya sebuah transaksi. Berikutnya macam-macam pasar. Kalau kita bahas mengenai macam-macam pasar sebetulnya terbagi lagi atas 5 bagian, yaitu berdasarkan barang yang diperjualbelikan, berdasarkan waktu bertemunya penjual dan pembeli, berdasarkan luasnya distribusi, berdasarkan sifat atau jenis barang, dan yang terakhir adalah berdasarkan struktur pasarnya. Nah, karena keterbatasan waktu, kita akan membahas mengenai 2 saja dulu macam-macam pasar. Yang pertama adalah pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan dibagi atas 2, yaitu pasar barang konsumsi dan juga pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang bisa kalian konsumsi atau bisa kalian gunakan. Sementara itu, pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Apa saja itu? Faktor-faktor produksi terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah SDA atau sumber daya alam, yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia, yang ketiga itu adalah skill atau kewirausahaan, dan yang keempat adalah tanah. Berikutnya adalah pasar berdasarkan bertemunya pembeli dan penjual. Berdasarkan waktu bertemunya pembeli dan penjual, pasar terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pasar kaget. Pasar kaget ini adalah pasar yang tiba-tiba saja ada atau waktunya tidak bisa kita duga kapan munculnya. Ini yang dinamakan dengan pasar kaget. Jadi ini bertemunya penjual dan pembeli ini tidak diduga-duga kapan pasar tersebut berdiri. Kalau di Banjarmasin contohnya itu ada pasar Tungging yang biasanya kita tidak tahu di mana tempatnya, hari ini ada di mana, besok ada di mana, karena memang betul-betul pasar kaget atau pasar yang tiba-tiba muncul di waktu yang kita tidak tahu. Yang kedua, pasar berdasarkan waktu bertemunya penjual dan pembeli adalah pasar harian. Pasar harian adalah pasar di mana bertemunya penjual dan pembeli itu terjadi di hari tertentu, di hari-hari tertentu. Misalnya saja pasar tradisional yang ada di Banjarmasin bisa misalnya pasar Hanyar, pasar Sudi Mampir, dan lain-lain. Mereka bukanya memang harian atau setiap hari ada sesuai waktu tertentu. Jadi ini adalah pasar bertemunya penjual dan pembeli dalam waktu tertentu, misalnya setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa. Contohnya tadi kalau di Banjarmasin ada pasar Sudi Mampir, pasar Hanyar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini adalah pasar bertemunya penjual dan pembeli itu waktunya seminggu sekali. Contohnya di Jakarta ada pasar Senin, kalau di Banjarmasin ada pasar Arba atau pasar Bo, ada pasar Jumat, dan lain sebagainya. Jadi ini waktu bertemunya penjual dan pembeli itu 1 minggu sekali. Inilah yang dinamakan sebagai pasar mingguan. Yang ke-9 adalah pasar bulanan. Pasar bulanan itu adalah pasar bertemunya penjual dan pembeli, waktunya itu 1 bulan sekali. Jadi pasarnya ini muncul 1 bulan sekali. Kalau bisa kalian lihat di belakang itu ada kantor pos. Di gambar yang ada di layar ada kantor pos, di depannya ada pasar.
Nah, pasar ini terjadi 1 bulan sekali saat cairnya dana pensiun dari kantor pos. Jadi saat masyarakat yang sudah pensiun mengambil uang pensiun dari kantor pos, maka akan berdiri pasar tepat di depan kantor pos tersebut. Nah, pasarnya terjadi sebulan sekali saat dana pensiun mereka cair. Inilah yang disebut sebagai pasar bulanan. Pasar di mana bertemunya penjual dan pembeli itu 1 bulan sekali. Dan yang terakhir, pasar bertemunya penjual dan pembeli itu adalah pasar tahunan. Pasar tahunan itu terbagi jarang sekali ada. Biasanya jarang sekali ada yang pasar yang munculnya itu tahunan atau setahun sekali. Tapi bisa kita lihat sendiri sebagai umat muslim, kita tahu sendiri pasar yang munculnya tahunan contohnya adalah pasar Ramadan, di mana kita harus menunggu 1 tahun sekali untuk bisa ada kembali pasar Ramadan tersebut. Maka pasar Ramadan bisa kita katakan sebagai pasar tahunan. Selain itu juga bisa kalian lihat di gambar di layar, ini adalah pasar Sekaten. Pasar Sekaten ini festival adat yang ada di Yogyakarta yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta, di mana diadakan setahun sekali memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta. Dan pasarnya ini besar sekali. Festival ini besar sekali, namun hanya 1 tahun sekali. Ini adalah contoh pasar tahunan. Nah, demikian tadi materi sedikit mengenai pasar dan juga sedikit mengenai macam-macam pasar. Nanti akan kita lanjutkan kembali di video berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.